Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleka, kelas 1 SDIT Ibnu Umar. Ketemu lagi dengan Bu Guru Bu Aisyah pada mata pelajaran tematik. Nah, sekarang kita sudah menginjak pada tema 2, subtema 1, yaitu jadi LKS-nya sudah ganti ya. Yang kemarin tema 1 diriku warna biru, sekarang kita ganti dengan tema 2, kegemaranku warna hijau. Dan kita menginjak pada pembelajaran 1 dan 2. Kita lihat ya, di sini kita lihat ada Udin dan teman-temannya yang sedang berolahraga. Olahraga dapat dilakukan sambil bermain loh anak-anak. Manfaat olahraga yaitu hati menjadi senang. Kenapa anak-anak? Karena bisa bertemu dengan teman-teman, bermain dengan teman-teman, dan berolahraga. Kemudian yang kedua, badan kita menjadi sehat dan kuat. Kemudian sekarang Bu Guru akan memberikan contoh olahraga sambil bermain, yaitu kalian bisa lihat pada gambar ini. Di sini ada Lani, Siti, dan teman-temannya sedang melakukan olahraga bersepeda. Mereka memakai sepeda, mereka juga memakai helm, dan memakai pelindung kaki, yaitu olahraga ini bisa melatih kekuatan otot kaki ya anak-anak. Kemudian di sini ada jalan kaki. Jalan kaki itu merupakan olahraga yang paling murah dan ringan karena tidak memerlukan alat, tidak memerlukan biaya. Kita bisa bermain bersama teman-teman sambil ngobrol-ngobrol, tetapi kita masih harus tetap hati-hati ya anak-anak. Kemudian, perlu lanjutkan lagi. Selain jalan kaki, juga ada lompat tali. Biasanya lompat tali ini dilakukan oleh anak perempuan, tapi anak laki-laki juga boleh loh. Lompat tali itu menggunakan tali karet yang anggotanya yaitu 3 orang. Yang 2 orang memegang tali karet dan yang 1 orang bermain lompat tali. Nah, lompat tali ini melatih kekuatan otot kaki loh anak-anak. Kemudian, perlu lanjutkan, ada ular naga. Nah, di sini ular naga itu dilakukan oleh beberapa anak. 2 anak memegang terowongan dan yang lainnya memegang pundaknya teman-temannya. Kemudian mereka masuk ke terowongan sambil menyanyikan sebuah lagu. Kalian pernah melakukan ini tidak anak-anak? Kemudian di sini ada tapak gunung. Tapak gunung itu disebut juga kelingbrock. Kalian pernah belum melakukan seperti ini? Di sini untuk melatih kekuatan otot kaki karena anak-anak nanti melompat dengan menggunakan satu kaki saja. Kemudian, guru lanjutkan, balap karung. Balap karung biasanya dilakukan pada waktu lomba 17 Agustus ya anak-anak. Nah, tapi di sini kita bisa lakukan bersama dengan teman-teman ya anak-anak. Bersama dengan teman-teman. Tetapi caranya gimana ya? Kita masuk ke dalam karung, tetapi harus hati-hati. Kalian tidak boleh dorong-mendorong, tidak boleh berdesak-desakan, dan menyinggol temannya. Siapa yang melompat sampai finish duluan, maka dialah pemenangnya. Kemudian, kita melakukan apa lagi? Lomba lari. Nah, lomba lari itu untuk melatih kekuatan otot kaki anak-anak. Nah, kalian juga harus mengikuti aba-abanya ini. Lomba lari kalau sudah 1, 2, 3, kalian terus kemudian lari ya. Kemudian perlu lanjutkan kegiatan yang menyehatkan. Nah, di situ ada gambar. Di situ ada gambar Lani yang sedang melakukan olahraga senam. Di sini ada gambar Udin yang sedang berenang. Dan ini ada gambar Beni yang sedang melakukan sepak bola. Masih banyak kegiatan yang menyenangkan. Yaitu lagi ya anak-anak, misalnya seperti basket, lompat jauh, bulu tangkis, dan lain-lain ya. Kalian pasti bisa menyebutkannya. Kemudian berlanjutan kegiatan yang tidak menyehatkan. Di sini nampak Siti sedang melihat TV sambil tiduran anak-anak. Dan dia juga tertidur. Ini adalah kegiatan yang tidak menyehatkan karena bisa membuat matanya menjadi sakit. Yang kedua, kalian lihat yaitu membaca buku sambil tiduran. Di sini contohnya yang dilakukan Edo pada gambar ini.
Edo Edo membaca sambil tiduran itu membuat mata kalian menjadi sakit. Jadi kalian tidak boleh ya membaca buku sambil tiduran ya anak-anak. Kemudian guru lanjutkan. Yang dilakukan setelah bermain yaitu apa yang harus dilakukan setelah bermain? Yaitu yang pertama melepas sandal dan meletakkan dira. Jangan sampai ya kalian bermain dari luar kemudian sandalnya dilempar saja, anak-anak dilempar saja, karena itu tidak tertib ya anak-anak. Ayo siapa yang seperti itu? Itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua mencuci tangan dan kaki, memakai sabun agar kuman-kuman yang ada di kaki dan tangan kita segera hilang. Kemudian mandi setelah bermain dari luar, badan kita kan berkeringat, maka kita harus mandi yang bersih pakai sabun, kemudian berganti baju yang bersih, kemudian badan kita menjadi bersih dan sehat. Ya, kemudian aturan bermain di rumah, yaitu bermain sesuai waktu yang ditentukan ya. Kemudian dua, menggunakan alat permainan yang aman, tidak boleh yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, mematuhi aturan bermain. Aturan mainnya apa pada waktu bermain itu? Kemudian yang keempat, meminta izin sebelum menggunakan mainan milik orang lain. Yang kelima, merapikan mainan setelah selesai bermain. Kemudian guru lanjutkan lagi. Di sini ada contoh kegiatan yang mematuhi aturan. Kalian bisa lihat di sini ada anak yang sedang berbaris dengan rapi. Ya, sebelum mengikuti olahraga, maka dia harus mengikuti arahan bapak atau ibu guru. Anak-anak berbaris yang rapi, tidak berdesak-desakan ya anak-anak. Ya kemudian di sini ada orang yang mengantri giliran. Kenapa harus antri? Supaya terlihat tertib, tidak dorong-dorongan, tidak desak-desakan. Jadi kita harus antri dan harus tertib ya anak-anak. Kemudian di sini yang gambar ini nomor 3, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Sekarang ini kan banyak orang yang bersepeda, ya banyak di jalan-jalan ya. Pada bersepeda kita harus menggunakan helm, terus pelindung lutut dan siku supaya aman ya. Kemudian guru lanjutkan lagi. Di sini pembelajaran 2 yang dilakukan sebelum berolahraga yaitu kita harus melakukan apa? Pemanasan. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang melakukan pemanasan. Nah, bagaimana cara apa apa manfaat pemanasan itu? Pemanasan itu tuh supaya otot-otot yang ada di tulang itu dapat elastis ya, dapat digerakkan. Kemudian manfaatnya apa ya coba? Yaitu manfaat melakukan pemanasan yaitu mencegah otot cedera atau kram saat sakit. Kemudian gerakan pemanasan yaitu tangan di depan seperti yang terlihat pada gambar, kemudian kaki dibuka ke samping sedikit, kemudian kedua tangan naik ke atas bertahap dan pelan-pelan, kemudian diturunkan ke bawah dan itu dilakukan secara pelan-pelan dan bertahap. Kemudian selanjutnya yaitu menundukkan kepala ke bawah, kemudian agak membungkuk. Lagi tangan kita menyentuh apa anak-anak? Menyentuh lutut kita. Nih, sesuai dengan menyentuh lutut kita ya. Menyentuh lutut kita. Lagi seperti kita berdiri lagi, kemudian setelah menyentuh lutut kalian, berdiri lagi seperti semula ya. Nih, menyentuh lutut kita, berdiri lagi seperti semula. Kemudian, gerakan setelah pemanasan yaitu tubuh kita membungkuk, kepala kita ke bawah, kemudian memegang kaki kita bergantian ujung kaki kanan dan ujung kiri. Kemudian duduk, tangan kita memegang ujung kaki, jika bisa menyentuh lutut, tapi jika tidak bisa juga tidak apa-apa ya. Sebisa kalian. Demikian materi dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya selanjutnya akan Bu Guru jelaskan.